Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah agama Islam. Kali ini kita akan membahas konsep pengembangan iptek dalam perspektif Islam. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa sesungguhnya Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Berikutnya, peran Islam dalam pengembangan iptek. Syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan yakni hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Berikutnya, pengembangan iptek dalam perspektif Islam, bahwa pengembangan iptek akan bernilai ibadah apabila didasari pada nilai-nilai iman dan takwa. Karena iman bagaikan akar, sedangkan ilmu adalah batang dan dahan, sedangkan iptek cabang-cabangnya. Sehingga pengembangan iptek berdasarkan nilai-nilai iman dan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya seorang muslim memiliki 3 kemampuan dasar. Yang pertama, mengembangkan kebudayaan, yaitu rasa atau imajinasi untuk mengembangkan estetika, kagum, terharu sehingga memiliki daya cipta yang tinggi. Kemudian pikiran untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga adalah iman, ucapan dan perbuatan yang didasari oleh pengembangan rasa dan pikiran. Ketiganya menjadi manusia sebagai manusia yang paripurna atau ulil albab. Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Yang pertama kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Hud, bagaimana Al-Quran telah menceritakan kisah Nabi Nuh dan umatnya yang setia dan selamat dari banjir besar. Maka Nabiullah Nuh alaihissalam menciptakan sebuah kapal, dan ini merupakan cikal bakal pengembangan transformasi di bidang laut. Berikutnya, pelunakan besi dan pembuatan baju besi serta pengendalian dan pemanfaatan bukti-bukti dan yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bisa dicek Quran surah Al-Anbiya dan surah As-Saba. Kemudian bagaimana sikap muslim dalam menanggapi iptek? Yang pertama, resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak. Kemajuan iptek tidak bisa kita tolak. Yang kedua, harus selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih
mana yang baik dan mana yang tidak baik dengan dasar Al-Quran, hadis, dan ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga, degresi. Iptek itu perlu kita arahkan tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, bersikap adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Kemudian yang kelima, transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contoh, dengan adanya Al-Quran seluler, maka Al-Quran digital, maka muncul yang namanya Al-Quran digital dan sebagainya. Baik rekan-rekan mahasiswa, semoga materi ini dapat menghantarkan kita untuk mengkaji lebih mendalam terkait iptek dalam pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.